Pada Jumat Agung ini, kita ingin mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Kristus, Sang Raja. Kristus yang sebenarnya adalah Raja sejati. Kristus yang dihinakan di dunia ini. Kita juga menilai apa yang dilakukan oleh Pilatus pada saat ini. Coba kita lihat Pilatus. Jangan-jangan kita seperti Pilatus. Pilatus adalah orang yang tahu persis bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dia berdiam diri. Padahal dia menyelidiki dengan seksama. Dia melihat dengan jelas. Dia mendengar dengan baik bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan sedikit pun pada Kristus. Tapi coba lihat apa yang dikatakan Pilatus. Coba lihat. Apa yang dikatakan Pilatus adalah, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Seringkali kita berbuat seperti itu. Seringkali kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar, tetapi kita tidak pernah berbuat untuk mendukung kebenaran itu. Seringkali kita melihat bahwa orang itu benar, tetapi kita tidak pernah bisa mendukung orang itu karena orang itu berada pada daerah yang berlawanan dengan kita, pada posisi yang berlawanan dengan kita. Bagaimana dengan Kristus? Kristus tidak pernah mengenal orang ini dari aliran mana. Kristus tidak mengenal orang ini membenci atau menyukai dia. Tetapi Kristus akan berbuat. Kalau memang baik, Kristus akan menyatakan baik. Dan kalau memang masih buruk, Kristus akan menjadikan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dicintai Tuhan dan juga mencintai Tuhan. Pada hari raya Jumat Agung ini, kita diingatkan akan kematian Yesus. Banyak sudah video yang kita lihat. Betapa sengsaranya Kristus ketika mengalami penyaliban. Betapa darah itu tertumpah, tidak hanya sekedar tercurah untuk menebus kita. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita akan tetap mengatakan, saya tidak peduli dengan orang lain? Apakah kita tetap akan mengatakan, saya ingin mencari keuntungan diri sendiri? Saudaraku, saat ini, pada hari Jumat Agung ini, kita diingatkan bahwa sebenarnya Sang Juru Selamat adalah orang yang selalu mendukung kebenaran dan orang yang berusaha untuk membangkitkan orang-orang yang bersalah menuju kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita pakai sebagai modal kita untuk menjalani perjamuan kudus Jumat Agung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting. Sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kesaksian dari Markus 15 ayat 34. Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti apa yang diucapkan Rasul Paulus. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saksian Roma 6 ayat 5. Saudara-saudaraku yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus, saat ini
marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami datang menghadiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin.